Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, sehingga kita masih berada di atas nikmat yang paling agung, yaitu nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat berada di dalam naungan agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat-sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini kita akan membahas tentang cabang iman yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas cabang iman yang pertama, yang utama, yang paling utama adalah al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah ta'ala. Dan tentunya kita memulai dari ilmu. Al-ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah ma qala Allahu wa qala haddatsana, apa yang difirmankan oleh Allah dan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Itu adalah inti dari ilmu yang alhamdulillah 14 abad Al-Quran dan hadis bertahan di atas permukaan bumi ini. Tidak sedikit pun atau tidak satu pun dari ilmu dari Al-Quran yang bergeser, alhamdulillah. Sedangkan teori manusia setiap 20 tahun sekali atau 30 tahun sekali atau mungkin 100 tahun sekali akan tergantikan dan bisa dibantah dengan teori yang lainnya. Sedangkan Al-Quran tetap berjaya dan tetap Allah Subhanahu wa taala jaga hingga hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabang iman yang kedua, ats-tsani, yang kedua min syu'abil iman, dari cabang-cabang keimanan. Al-imanu bi Rasulillahi azza wa jal sallallahu alaihi wasallam ajma'in, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena jumlah rasul itu bukan satu, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengutus kepada setiap umat yang besar itu seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat, kepada setiap bangsa seorang rasul. Jadi setiap bangsa, setiap umat Allah utus bagi mereka itu seorang rasul. Dari sini kita bisa mengatakan dan bisa kita bantah bahwa rasul itu bukan hanya diturunkan kepada orang Arab, tapi rasul itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel. Allah turunkan kepada umat-umat yang lain, ya, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala.
Yang tugas Rasul itu adalah menyuruh kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu bukan satu, Rasul itu banyak, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada setiap umat itu seorang Rasul. Bahkan ada satu umat yang Allah utus bukan satu Rasul, berbagai macam Rasul. Ada satu Rasul, dua Rasul, tiga Rasul dan sebagainya. Intinya jumlah Rasul Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Apa itu Rasul? Rasul itu yang pertama adalah rajul. Dia seorang laki-laki. Tidak ada yang namanya nabiyah atau rasulah, wanita yang menjadi rasul. Karena memang tugas seorang rasul itu berat, maka yang menjadi rasul itu adalah ar-rajul, laki-laki. Kemudian yang kedua adalah uhiya ilaihi, yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada mereka. Itu adalah definisi yang kedua, seorang laki-laki yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Kemudian wa umira bid'awati qaumihi, yang mereka itu diperintahkan, atau seorang rasul itu diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Artinya seorang rasul itu ketika dapat wahyu bukan hidup tenang atau istirahat di rumah, sudah dapat ilmu dia tidur di rumah. Itu bukan seorang nabi. Seorang nabi itu seorang laki-laki yang dia itu berjuang, yang Allah berikan kepada beliau adalah wahyu. Kemudian yang selanjutnya adalah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Dan biasanya rasul itu banyak musuhnya, atau paling kurang ada musuhnya. Jadi yang namanya rasul itu ada musuhnya. Seperti misalnya kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu sebagian besar kaum Nabi Nuh adalah musuhnya Nabi Nuh. Atau seperti kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka adalah musuh Nabi Hud. Atau kaum Samud adalah musuh dari Nabi Saleh. Bahkan kalau misalnya kita melihat Nabi Musa alaihissalam, musuhnya lebih kompleks. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Bal'am, ada Qarun, ada Samiri, dan sebagainya. Banyak yang menjadi orang-orang yang kontra dengan Nabi Musa alaihissalam, dan itu lebih kompleks. Dan kalau kita melihat Rasulullah SAW lebih kompleks lagi, lebih parah lagi musuh-musuh yang menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Maka dari itu kita mengetahui bahwa Rasul yang paling agung itulah Rasulullah SAW. Karena kalau Nabi Musa musuhnya itu masih dari kalangan Bani Israel, kalau misalnya Rasul SAW musuhnya itu lebih luas. Ada yang dari Yahudi, ada dari bangsa Arab, ada yang dari Romawi. Jadi musuh yang Rasul SAW hadapi itu lebih luas dan lebih kompleks lagi. Kemudian kita masuk kepada ilmu dari cabang iman yang kedua, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sebagaimana yang saya katakan, ilmunya itu maksudnya adalah yang pertama qala Allah, perkataan Allah, dan yang kedua adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah inti dari ilmu tersebut. Di sini Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala mengatakan liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman, kullun amana billahi, mereka semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Jadi tidak dikatakan orang yang beriman sampai dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita imani itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi yang Allah utus kita imani. Tapi yang kita ikuti syariatnya adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Baqarah.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir ayat. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hatainil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, dari amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai terakhir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan di akhirnya anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Jika kita membaca itu, maka di malam hari kafatah, maka 2 ayat itu cukup bagi kita. Jadi 2 ayat itu cukup bagi kita untuk kita mengarungi malam, ya. Jadi kalau kita merasa ketakutan di malam hari, katakanlah sekarang ini ketakutannya lebih luas lagi. Kalau dulu mungkin ketakutan dengan pencuri, ketakutan dengan begal, ketakutan dengan mungkin kalau kita naik pesawat, ya, naik pesawat kita ketakutan di malam hari. Maka ketika kita naik pesawat atau ketika melakukan perjalanan atau apapun itu di malam hari, jangan lupa kita untuk membaca dan melanggengkan wirid kita, yaitu 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, ya. Makanya kalau misalnya kita melewati satu perkampungan atau kita melewati satu kaum dan kita khawatir dengan makar mereka di malam hari, maka hendaklah kita membaca surat ini, 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah cukupkan. Kalau Allah katakan Allah cukupkan, itu luar biasa maknanya, ya. Sebagaimana orang yang kuat, misalnya katakanlah ada pemimpin yang kuat di sekitar kita, kemudian dikatakan kalau kamu melakukan ini maka itu cukup bagimu, maka itu nilainya sangat luar biasa bagi orang yang mengetahui tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke ilmu yang kedua, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali hadits ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahihain, dan berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam as-sahihain, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fi su'ali Jibril alaihi salam, pada pertanyaan Jibril alaihi salam. Ini hadis yang masyhur dan hadis yang panjang. Intinya Jibril di sini bertanya tentang 3 hal, yaitu bertanya tentang al-Islam, yang kedua al-iman, dan al-ihsan. Dan itu semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya tentang hari akhir dan tanda-tanda hari akhir, ya. Di bab ini al-muallif, yaitu al-Imam Al-Qazwini rahimahullah taala, mengambil sepotong dari hadis ini, yaitu hadis ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka Rasul menjawabnya adalah al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada Rasul, ya. Baik. Ini adalah cabang iman yang kedua. Cabang iman yang ketiga adalah al-imanu bil malaikah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini berhubungan semuanya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa yang disebut dengan al-malaikah adalah, siapakah al-malaikah? Khalaqahumullahu ta'ala minan nur. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Ya, kalau manusia diciptakan dari apa? Tanah. Ya. Kalau jin diciptakan dari apa? Min nar, dari api. Begitu juga dengan syaitan. Sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari
cahaya. Bagaimana bentuknya? Wallahu taala alam. Ya. Berdasarkan hadis yang sahih bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khalaqal jinna minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api. Wa khuliqa Adam, dan Allah menciptakan Adam mimma wasafa fi kitabihil aziz, yang sebagaimana Allah sebutkan sifatnya dalam kitab yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim, min turab, dari tanah, min tin, dari tanah liat, min salsalin kal fakhar, dari tanah yang dibakar. Ya. Jadi manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari berbagai macam tanah. Allah Subhanahu wa taala katakan min turab, dari tanah, min tin, dari tanah liat, min salsal, tanah yang dibakar. Kemudian min tinin lazib, dalam surat As-Saffat, min tinin lazib, berasal dari tanah yang melekat, dari tanah yang melekat. Ya. Wallahu taala alam, apa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari berbagai macam tanah? Tapi kita bisa melihat bahwa dari berbagai macam tanah ini akan memunculkan beberapa sifat-sifat. Karena tanah itu, antara satu tanah dengan tanah yang lain mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dan kita sebagai anak cucu Adam alaihissalam, ya, kita harus mengetahui bahwa asal usul dari nenek moyang kita itu, ya, Nabi Adam alaihissalam itu kulitnya itu dominan ke hitam. Nabi Adam itu kulitnya adalah dominan ke hitam, ya. Dan itu sesuai dengan nama beliau, Adam. Adam itu dari kata udum. Udum itu adalah kulit yang hitam. Ya. Begitu juga dengan Hawa, yaitu istri beliau. Ya. Walaupun mereka berdua pernah tinggal di surga, tapi kulit mereka itu kulit berwarna hitam. Dia kata Hawa, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faja'alahu ghusaan ahwa. Ya, ghusaan ahwa yaitu seperti tumbuhan yang sudah hitam. Ya. Jadi kita jangan menghina orang yang hitam, karena memang nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu bukan hitam, tapi kulitnya itu samarah, ya, dominan agak hitam, tapi tidak terlalu hitam, yaitu seperti merah dan agak hitam sedikit. Ya. Itu berdasarkan dari nama Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ar-rabi' min syu'abil iman, cabang keimanan yang keempat adalah al-imanu bil Qur'an, beriman kepada Al-Qur'an, wa jami'il kutubil munazzalah qablahu, dan semua kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan kitab-kitab ini telah kita hafal. Di antara kitab yang dikenal adalah At-Taurah, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini adalah kitab yang paling kuat, kitab yang paling lengkap sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi Bani Israel dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu, syariat yang terkuat itu adalah syariat yang Allah turunkan melalui kitab Taurat. Kitab Taurat. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Tapi Nabi Isa mengatakan bahwa di antara misi Nabi Isa alaihissalam adalah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dalam surah As-Saff ayat yang ke-5. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di antara misi Nabi Isa alaihissalam adalah beliau adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel, yang tugasnya adalah membenarkan apa saja yang datang dari Taurat. Ya. Kalau misalnya dalam bahasa Bible itu disebut Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk menggenapkan dari syariat yang ada di Taurat. Tapi ya seperti tunduk kepada Taurat juga, tunduk kepada Taurat. Begitu juga dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya.
Intinya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan untuk menghapus syariat-syariat yang telah lalu, untuk menghapus syariat-syariat yang telah lalu. Oleh karena itu, kalau misalnya Nabi Isa alaihissalam, beliau mengatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, Nabi Isa didatangkan untuk menggenapkan Taurat, sedangkan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk menghapus syariat-syariat yang telah lalu, untuk menghapus syariat-syariat yang telah lalu. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah, berimanlah pada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, wal kitabul ladzi unzila min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Surah An-Nisa ayat 136. Ini ada satu faedah dari bahasa Arab, faedah dari bahasa Arab. Jadi yang menarik di sini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Al-Quran, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Ya, Allah menggunakan kata nazzala. Ya, ada tasydid di huruf zai. Nazzala. Sedangkan kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran itu Allah katakan wal kitabul ladzi unzila. Jadi ada nazzala, ada unzila. Kalau kita dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada perbedaan, tapi dalam bahasa Arab antara kata nazzala dan kata unzila itu ada perbedaannya. Ya, perbedaannya adalah kalau nazzala itu artinya turunnya itu berangsur-angsur, turunnya berangsur-angsur. Kalau unzila itu artinya turunnya itu sekaligus. Itu detailnya bahasa Arab. Kalau nazzala itu turunnya itu berangsur-angsur, sedangkan unzila itu diturunkan sekali turun. Ya. Seperti kitab Taurat itu sekali turun, ya, sekali turun. Zabur sekali turun, Injil sekali turun. Tapi kalau misalnya khusus Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Kalau Al-Quran 2 kali, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Yang pertama diturunkan pada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak dikatakan inna nazzalnahu, tapi inna anzalnahu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan sekali turun. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah minal lauhil mahfud, dari lauh mahfud ke sama'id dunia, ke langitnya dunia. Kemudian min sama'id dunia nazzala, yang pertama unzila atau anzalna. Kalau misalnya dari sama'ud dunia ke bumi itu nazzala alaihil kitab, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab. Ya. Turunnya itu berangsur-angsur. Ya, ini keistimewaan Al-Quran. Ya. Karena seperti ini, kalau misalnya turunnya sekaligus, ya, itu orang kadang-kadang nggak siap. Makanya tidak banyak ahli ilmu dari umatnya Nabi Musa. Jadi ahli ilmu di zaman di kalangan sahabat Nabi Musa itu bisa dihitung dengan jari. Ya. Bahkan yang paling terkenal itu cuma beberapa. Di antaranya siapa? Yusha bin Nun. Atau orang yang menghafal kitab Taurat itu sudah dianggap hampir ke derajatnya Nabi. Ya. Seperti Uzair. Ya, Uzair karena beliau bisa menghafal kitab Taurat, maka beliau dianggap ini orang yang paling hebat. Tapi kalau dalam kalangan umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menghafal Al-Quran itu hebat. Tapi banyak yang hafal Al-Quran, bukan satu orang yang hafal Al-Quran, tapi banyak. Ya, apalagi kita lihat sekarang ini di Aceh pada khususnya itu, masya Allah,
satu demi satu bertumbuh hafiz-hafiz di daerah kita. Belum lagi kalau kita melihat dari Indonesia. Dan semakin meyakinkan kita bahwa Al-Quran itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang dengan keterbatasan, artinya dia itu punya satu penyakit, misalnya disleksia kah, atau dia itu penyakit apa namanya gitu, berbagai macam ya. Tapi dia itu bisa menghafal Al-Quran ya. Bahkan ada sebagian orang yang ketika kita tanya siapa namanya, siapa nama kamu, dia nggak tahu jawabnya apa. Atau di mana rumahmu, siapa nama orang tuamu, dia nggak tahu. Tapi ketika kita bacakan satu ayat dari Al-Quran, dia bisa menjawabnya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan ini juga penting, yaitu cabang yang kelima, al-khamis, cabang kelima dari cabang keimanan, dan ini penting sekali, al-iman bi anna al-qadara khairahu wa syarrahu minallahi azza wa jal. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Khairahu yang baik, takdir Allah yang baik, wa syarrahu, dan takdir Allah yang kita anggap buruk. Ya, seperti musibah atau seperti bala, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bencana, ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap buruk. Tapi kalau kita tahu tentang hikmah dari segalanya, kita akan mengatakan bahwa takdir Allah itu, hikmahnya atau akibah dari takdir itulah semuanya baik. Tapi pandangan manusia, ada takdir itu yang memang baik, di antaranya lah kekayaan, kecerdasan, kemasyhuran, populer dan sebagainya, itu khair, kelihatan khair. Kemudian syar, yang buruk, yang dipandang oleh manusia buruk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tersimpan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Minallahi azza wa jal, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-qadar khairahu wa syarrahu, takdir Allah yang baik dan yang buruk, adalah wa anna Allah ta'ala khalaqal khaira wa syarr. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Walakinna amara bil khair, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kepada keburukan, Allah menyuruh kepada kebaikan. Wa naha anisyarr, dan Allah melarang untuk melakukan keburukan. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada hambanya melakukan kekafiran. Az-Zumar ayat yang ke-7. Kita masuk kepada ilmu. Ini ada dua ilmu yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 78. Allah berfirman, qul kullum min indillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya yang terjadi di dunia ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita memahami ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mengeluh. Kita tidak akan pernah mengatakan kenapa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti itu. Karena kita yakin bahwa semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahu tentang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir ini, akan menimbulkan satu sifat yang disebut dengan al-qanaah. Al-qanaah, merasa cukup. Al-qanaah, merasa cukup. Atau sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah ar-ridha bil qalil. Kita itu ridha walaupun itu sedikit. Ridha walaupun kita mendapatkan yang sedikit. Atau kita ridha ketika ditimpa musibah. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini hadis yang disebutkan dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wali hadits Abi Hurairah,
dan berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, dalam kitab sahihnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa terjadi dialog. Ya, tapi dialog ini diskusinya agak hangat gitu, diskusi hangat, yaitu ihtajja Adamu wa Musa. Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam itu saling berdiskusi. Mereka berdiskusi. Yang menjadi pertanyaan, kapan ketemunya? Padahal Nabi Adam itu sudah wafat, sedangkan Nabi Musa juga ketika itu sudah wafat. Di mana ketemunya? Ini berdiskusinya luar biasa. Berdiskusinya setelah mereka wafat, mereka itu bertemu. Mereka bertemu. Dan sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di langit ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini terjadi dialog yang hangat. Ya. Faqala Musa, maka Nabi Musa mengatakan. Jadi Nabi Musa, beliau masya Allah ya, beliau orang yang betul-betul menegakkan hukum, dan beliau ingin bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, makanya kita kadang-kadang ketika ada orang yang bertanya dengan kita dengan bahasa yang agak berat gitu, ya, kita sabar menerima itu, karena Nabi Musa alaihissalam pernah memberikan pertanyaan atau pernah menyampaikan satu statement yang statement itu sebenarnya berat bagi Nabi Musa untuk menjawabnya, tapi akhirnya terjadilah dialog. Apa kata Nabi Musa? Ya Adam, wahai Adam, anta abuna, kamu adalah ayah kami, kamu adalah kakek kami, nenek moyang kami. Khayyabtana, ya, tapi kamu itu mengecewakan kami. Ya, Nabi Musa mengatakan ini dalam Sahihain, ya, ini dalam Sahihain. Kamu adalah ayah kami, tapi kamu mengecewakan kami. Wa akhrajtana minal jannah, dan engkau yang menjadi penyebab kita semua dikeluarkan dari surga. Masya Allah tuh, bayangkan ini ya. Jadi kalau misalnya seandainya ada orang-orang di sekitar kita, ya, kemudian dia itu menyalahkan kita, atau dia itu ingin berdialog dengan kita, dialoglah dengan hikmah. Ini Nabi Adam alaihissalam, pantas beliau ini adalah Abul Bashar, karena memang beliau itu hikmah. Kemudian beliau itu menjawabnya dengan tenang. Ya, beliau menjawab dengan tenang dan dengan ilmu. Ya, karena jawaban yang tenang tidak akan muncul kecuali ketika kita ada ilmu dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau misalnya kita jadi Nabi Adam seperti apa? Apa yang kita jawab? Ya. Ulang debat. Ya. Terjadi perdebatan yang besar, ya. Maka faqala lahu Adam, maka Nabi Adam menjawab. Ya, Nabi Adam menjawab. Apa jawabannya? Ya Musa, wahai Nabi Musa, istafakallahu bikalamihi, Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu untuk berdialog dengan Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha, ya. Ya Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, dan sebagainya. Ada dialog, ya. Jadi gini, ketika kita menemui orang dan orang itu ingin menyerang kita atau orang itu ingin menyalahkan kita, kita jangan, oh kamu salah, akhirnya jadi berdebat. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada kita satu ilmu. Apa itu? Ketika kita berdebat, kita harus memuji lawan debat kita. Dipuji, ya, dipuji lawan debat. Kalau misalnya nggak dipuji lawan debat, ribut. Harus dipuji lawan debatnya. Kamu kan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdialog dengan Allah. Wa khatta laka Taurah biyadihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menuliskan Taurat untuk kamu. Jadi itu anugerah Allah. Artinya Allah langsung menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah dipuji, ya. Biasanya kalau misalnya dipuji, manusia kalau sudah dipuji itu gimana? Manusia kalau sudah dipuji, dia agak sedikit mengendur. Tapi kalau bisa katakan, oh kamu ini orang, misalnya kamu itu bodoh, kamu itu
bahlul, gitu kan. Itu pasti saya akan menyediakan ini juga serangan-serangan. Tapi karena dipuji, ya, maka beliau mengatakan atalumuni ala amrin qaddarahullahu alayya qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah. Ya. Beliau mengatakan, ya Nabi Adam mengatakan, apakah engkau wahai Musa mencela saya? Engkau apakah pantas mencela saya terhadap satu perkara yang telah Allah takdirkan kepada saya? Jadi ini adalah jawaban yang paling yang paling selamat. Ya. Karena gini, memang Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena beliau itu melanggar satu perintah Allah Subhanahu wa taala atas bisikannya setan. Tapi ya, Nabi Adam alaihissalam beliau dengan cerdas menjawab seperti itu. Apakah kamu wahai Musa pantas untuk mencela saya terhadap satu perkara yang telah Allah takdirkan kepada saya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya 40 tahun sebelumnya. Jadi 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir. Allah sudah menetapkan takdir. Dan takdir itu takdir kita sampai hari kiamat. Takdir kita sampai hari kiamat, dari Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Apa yang terjadi? Sudah Allah Subhanahu, bahkan takdir besarnya itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya khalaqal maqadir, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir itu kepada kita semuanya, kepada seluruh alam semesta ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ketika kita tahu tentang takdir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan bahwa hati kita tenang. Hati kita tenang. Hati kita itu tidak was-was. Kita akan tenang. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau yakin bahwa dikeluarkannya beliau dari surga itu tersimpan hikmah yang sangat luar biasa. Hikmahnya sangat luar biasa. Makanya beliau tenang dengan hal tersebut. Ya. Jadi Nabi Adam yang tadi mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang agak vokal kepada Nabi Adam alaihissalam, dijawab dengan ilmu. Dari sini kita bisa belajar dari Nabi Adam alaihissalam bahwa biasanya orang yang lebih tua itu lebih punya hikmah dibandingkan dengan orang yang datangnya lebih belakangan. Ya walaupun mungkin sudah sama-sama tua, bisa jadi. Ya, tapi orang yang lebih tua, yaitu lebih hikmah, insya Allah. Biasanya seperti itu. Ya, saking hikmahnya kadang-kadang nggak jalan-jalan ya. Saking hikmahnya itu nggak jalan-jalan. Jadi, nggak boleh gini. Ya, kalau misalnya anak muda, ya, nggak ada hikmahnya. Kadang-kadang yang penting jalan, bergerak, ya, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang tua biasanya punya hikmah. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, jadi Nabi Muhammad akhirnya beliau ada ta'liq, ya, ada komen di akhirnya, beliau mengatakan fahajja Adamu Musa. Maka gantian sekarang Nabi Adam ya berdiskusi dengan keras dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi di awal Nabi Musa yang berdiskusi keras dengan Nabi Adam, tapi di akhirnya Nabi Adam yang membalas dengan diskusi. Jadi kita mungkin orang Indonesia ini adalah orang yang ketika berdiskusi tidak siap. Jadi kalau udah diskusi bawaannya udah udah panas gitu kan. Padahal yang namanya diskusi, nabi-nabi diskusi. Dan diskusinya ini keras sebenarnya, keras sekali sebenarnya. Tapi mungkin karena kita nggak merasakan, kita biasa-biasa saja. Tapi ketika dikatakan gara-gara kamu kan nenek moyang kami, tapi gara-gara kamu kita dikeluarkan dari surga. Kamu membuat kita itu sedih. Ya. Maka kita belajar dari Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam bagaimana adab dalam berdiskusi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang kajian tentang Syu'abul Iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam.